Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, puji Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu jangan sia-siakan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini sebuah kalimat peringatan ya. Atau sebuah kalimat ajakan untuk hidup setiap kita, orang-orang percaya untuk hidup penuh dengan apa? Hidup penuh dengan kesadaran. Hidup penuh dengan apa? Hidup penuh dengan tanggung jawab untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Nah, yang pasti gini, banyak hal yang baik, bahkan terbaik yang Tuhan kasih dalam setiap hidup kita masing-masing. Dan bagian kita gini, kita harus sadar. Kita harus sadar dengan apa yang Tuhan kasih. Kita harus lakukan itu dengan penuh tanggung jawab dalam setiap kita. Nah, sudah pasti gini, bahwa segala sesuatu yang Tuhan kasih, segala sesuatu yang Tuhan berikan pada setiap kita, orang-orang percaya itu pasti ada value di dalamnya. Bukan hal yang kosong yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Ada nilai di dalamnya, ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang bernilai mulia yang gini, manusia itu gak bisa kasih. Yang bisa kasih sesuatu yang berharga, yang bernilai kekal, yang mulia itu hanya pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, setiap kita sudah diberikan segala yang baik dalam kita, amin. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, makanya gini, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai mulia jangan disia-siakan. Jangan diabaikan. Nanti saya akan jelaskan dalam poin apa sih value itu? Apa sih nilai itu? Nah, bagian kita apa? Bagian kita kobarkan. Bagian kita apa? Bagian kita adalah aktivasi segala yang baik itu. Segala yang sudah Tuhan kasih dalam setiap hidup kita. Yang bernilai, yang berharga itu. Untuk apa? Untuk melaksanakan mandat kerajaan sorga. Nah, setiap kita harus ingat, orang-orang percaya bahwa ada panggilan Tuhan untuk setiap kita. Untuk kita kobarkan, untuk kita aktivasi. Nah, mari kita masuk dalam dasar firman Tuhan. Dalam pesan Tuhan ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala ya. Bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius. Untuk dia berdiri teguh dalam menyebarkan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Kemarin Pak Ishak sudah sampaikan bahwa Rasul Paulus memberikan suatu dorongan. Memberikan sebuah dorongan untuk Timotius karena dia menghadapi apa? Tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang besar di dalam memimpin gereja. Nah, ingat Bapak Ibu, bahwa segala yang baik yang sudah berikan itu bernilai dan berharga. Harus kita kerjakan dengan penuh apa? Kesadaran. Dengan penuh apa? Tanggung jawab. Nah, artinya ketika Tuhan kasih itu berarti kan ada tugas, iya kan? Ada tugas yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan sudah percayakan yang baik itu untuk kita impartasikan kepada semua orang. Ada sesuatu yang harus kita impartasikan. Ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Ada sesuatu yang harus kita bagikan kepada orang-orang di luar sana. Kalau kita lihat inti pesan Tuhan Bapak Ibu, saya akan bacakan. Inti pesan Tuhan adalah Tuhan menyatakan
agar kita orang-orang percaya jangan menyia-nyiakan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan. Ketika Tuhan memilih kita, Ia juga sesungguhnya telah memperlengkapi kita dengan untuk berfungsi. Hanya sayangnya bagian ini seringkali kurang disadari. Kalaupun disadari, itu pun sebatas yang kita pikir kita mampu melakukannya, dan yang kita pikir memang hanya itulah yang Tuhan telah berikan. Nah, Tuhan mau semua itu digunakan sebagai tanggung jawab kita sebagai perwakilan surga di bumi. Selain kita masih hidup di dunia ini, maka segala yang baik yang Tuhan sudah berikan agar berfungsi dengan baik. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita spesial di mata Tuhan, amin. Kita sangat spesial di mata Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan apa? Mandat, tugas yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Artinya ada jiwa-jiwa Bapak Ibu. Ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang harus dibangun. Ada jiwa-jiwa yang harus mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah sekarang, bagaimana menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan apa yang baik yang Tuhan sudah berikan? Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, menyadari bahwa segala yang baik yang Tuhan kasih itu berkuasa. Menyadari bahwa segala yang baik yang Tuhan kasih itu berkuasa. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, kata ketakutan di sini dalam bahasa aslinya yaitu pengecut, malu. Kata kekuatan di sini dalam bahasa aslinya yaitu dunamis, yang artinya kuasa, yang artinya kekuatan yang melimpah-limpah, yang artinya kemampuan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan pengecut, bukan malu, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ada kuasa di dalamnya. Ada kekuatan yang melimpah-limpah. Ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang percaya. Nah seringkali yang dihadapi oleh orang-orang percaya kan gini. Suka gak yakin. Benar gak ya? Bahwa segala sesuatu yang baik yang Tuhan kasih itu berkuasa. Ada kuasa di dalamnya. Ada kekuatan yang melimpah-limpah. Ada kemampuan yang Tuhan kasih. Kadang-kadang kita gak yakin. Benar gak? Kita gak pede. Gak yakin, bersikap pengecut. Mungkin bersikap malu. Gak pede. Sedangkan firman Tuhan katakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah saya teringat Bapak Ibu. Ketika saya siapkan ini. Waktu saya pelayanan di Jawa Timur, Situbondo, Asem Bagus, Banyuwangi itu daerah situ. Gembala kami mengutus, kami pengerja kan waktu itu ada 2 orang, ada 3 orang Bapak Ibu. Saya 1, yang lain cewek 3, 4 orang ya. Nah waktu itu kami ditugaskan untuk datang ke salah satu keluarga yang kebetulan keluarga ini anaknya sedang kesurupan. Dan itu ditugaskan mendadak Bapak Ibu. Siang gembala kami waktu itu, waktu di sana, dia menginformasikan waktu itu kan beliau sedang ada di luar kota, sedang ada tugas rapat pengurus sekolah minggu waktu itu. Nah, dia telepon kepada pengerja, kepada kami, itu ada jemaat yang keluarganya anaknya sedang kesurupan. Nah mau gak mau kan kami harus melayani. Kami harus melakukan tugas itu. Sempat kami berkata, aduh
Saya manggilnya Om kan waktu itu, kami manggilnya Om. Om, kayaknya kami gak berani Om. Kami belum pernah menghadapi atau melayani orang-orang yang kesurupan. Dan gembala ini berkata, ingat, kamu semua itu sudah diberikan kuasa. Mulut kamu itu penuh dengan kuasa. Tindakan kamu itu penuh dengan kuasa. Pujian yang kamu sampaikan, akan nyanyikan itu penuh dengan kuasa. Pergi. Udah cuma gitu doang Bapak Ibu. Simple. Ya mau gak mau kami pengerja harus pergi. Akhirnya kita naik motor. 2 motor pergi keluarga ini. Sampai di keluarga ini, kami sebelum pergi kami doa dulu bersama. Kita sepakat, kita minta perlindungan. Campur tangan Tuhan bekerja atas setiap kami semua. Kuasa Tuhan bekerja untuk melepaskan orang yang sedang kesurupan ini. Lalu kami pergi ke keluarga itu, kita sampai ke rumahnya, anaknya ada di depan. Ketika kami datang, anak itu lari, kabur ke dalam, gak tahu kenapa. Anak ini kabur lari ke dalam. Ketika itu kami turun, kami masuk dalam rumah itu, dan anak itu ada di dalam. Dia gak tenang Bapak Ibu. Kami juga bingung kenapa gak tenang ya. Anak ini gak tenang. Lalu orang tuanya mulai memegang anak ini, kami mulai sepakat, kami berdoa, kami menyanyikan pujian, peperangan. Kami mulai berdoa, dalam nama Tuhan Yesus tengking semua dan lain sebagainya. Kami saat itu, kami hanya menyerahkan gini, kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan ada kuasa. Kami tidak berjalan seorang diri. Kami berjalan dengan kuasa yang daripada Tuhan. Ada kemampuan, ada kekuatan ilahi yang akan melepaskan. Bukan dengan sekedar kekuatan kami. Bukan kekuatan saya, bukan kekuatan yang lain. Tetapi ada kuasa Tuhan yang bekerja. Saat itu kami perangan terus, akhirnya gini Bapak Ibu. Saat kami pelepasan anak itu mungkin manifestasi ya, anak itu teriak dan lain sebagainya, melotot dan lain sebagainya. Akhirnya suatu saat, pada suatu detik keberapa, anak ini mulai lepas Bapak Ibu. Mulai lepas dan anak ini dimenangkan. Dan kami sangat bersorak Bapak Ibu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami. Karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baik. Apa itu? Kuasa Tuhan. Kemampuan Tuhan. Kekuatan ilahi yang berlimpah-limpah yang Tuhan kasihkan kepada kami. Pada waktu itu Bapak Ibu. Ini yang sering kali Bapak Ibu. Pada saat itu juga kan saya juga gak pede. Tuhan kayaknya gak mampu deh untuk melepaskan. Tapi ketika saya siapkan ini saya teringat, oh ya betul juga ya. Segala sesuatu yang baik, Tuhan pasti campur tangan kok. Ada kuasa di dalamnya. Nah, artinya apa? Ketika Tuhan percayakan pada setiap kita untuk melakukan atau bahkan untuk mengerjakan sesuatu, kita melakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita percaya gini, ada dunamis di dalamnya. Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan ilahi yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Ada kuasa yang menyertai setiap kita Bapak Ibu. Karena gini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dikerjakan di dunia ini seharusnya segini. Kita adalah perwakilan surga di bumi. Yang ini kita menyandang kuasa daripada Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan support kita. Tuhan perlengkapi setiap kita. Bagian kita apa? Bergerak. Bagian kita apa? Lakukan. Bagian kita apa? Taat. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan apa Bapak Ibu? Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah Bapak Ibu, kemanapun, dimanapun, dan apapun yang Tuhan percayakan pada setiap kita, percayalah gini, bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Ada Tuhan, ada kuasa Tuhan, bagian kita adalah bergerak. Bagian kita apa? Bergerak dan lakukan. Dan ketika kita bergerak, tantangan itu pasti ada. Kita tidak luput dari apa yang namanya tantangan. Rintangan itu pasti ada. Tetapi percaya gini, ada impartasi kemampuan ilahi yang Tuhan kasih pada setiap kita. Ada penyertaan Allah, ada kuasa Allah. Ketika kita melakukan gini,
Ketika kita melakukan tugas dengan tanggung jawab, dengan sepenuh hati, walaupun apapun yang terjadi di hadapan kita, walaupun situasi yang gak enak apapun, lakukan itu dengan ketulusan hati. Nah, saya percaya di situ, saya melihat wow ada tangan Tuhan yang bekerja, ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada malaikat Tuhan yang menyempurnakan itu semua. Ada kuasa Tuhan yang menyempurnakan itu semua. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Percaya Bapak Ibu, yakin bahwa ada kuasa Tuhan yang memelihara ketika Tuhan percayakan apapun itu dalam setiap kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Poin yang kedua, bagaimana menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan apa yang baik yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, menyadari bahwa segala yang baik yang Tuhan kasih itu bernilai. Bernilai. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, kata yang dipercayakannya dalam bahasa asli adalah partakai, yang artinya adalah pengetahuan yang benar dan doktrin murni dari Injil untuk dipegang dengan teguh dan setia dan disampaikan dengan penuh tanggung jawab kepada orang lain. Saya akan ulang, cukup panjang ya. Dalam bahasa aslinya artinya pengetahuan yang benar dan doktrin murni dari Injil untuk dipegang dengan teguh dan setia dan disampaikan dengan penuh tanggung jawab kepada orang lain. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya di ayat 13, di sana firman Tuhan berkata apa? Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, harta yang indah yang dimaksud adalah di sini adalah iman. Harta yang indah yang dimaksud di sini adalah ajaran sehat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita untuk kita impartasikan. Untuk kita bagikan. Nah, sadari Bapak Ibu bahwa segala yang baik yang Tuhan kasih itu bernilai. Ada harta yang indah. Ada segala sesuatu yang baik yang bernilai yang Tuhan kasih. Nah, harta yang indah di sini mencakup apa saja Bapak Ibu? Harta yang indah di sini mencakup yang pertama gini, iman yang tulus. Harta yang indah mencakup yang pertama iman yang tulus. Iman yang tulus berbicara tentang apa? Suatu iman yang murni. Suatu iman yang murni yang tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Basicnya kembali lagi ke firman Tuhan. Ke perkataan Tuhan, sabda Tuhan. Tidak tercampur, tidak terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Murni firman Tuhan. Harta yang indah mencakup apa saja? Yang kedua, ajaran sehat dan pemberitaan Injil. Nah, ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini berbicara tentang ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dapat membawa kepada kesembuhan. Yang dapat membawa kepada kelepasan. Yang dapat membawa kemenangan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Yaitu apa? Kabar baik.
Yaitu apa? Kabar tentang keselamatan. Nah, pemberitaan Injil. Karena kita percaya gini, di dalam ajaran yang sehat, di dalam pemberitaan Injil yang sehat, di situ ada kuasa kesembuhan. Di situ ada kuasa kelepasan. Di situ ada kemenangan yang akan Tuhan kasih dalam kehidupan kita yang sebagai pemberita Injil atau kepada orang yang akan kita beritakan Injil tersebut. Harta yang indah. Selanjutnya apa? Mencakup kecakapan yang diberikan Allah. Kecakapan yang diberikan Allah. Ini berbicara tentang apa? Karunia. Karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk apa? Untuk melayani. Ada talenta. Ada karunia-karunia Roh Kudus. Karunia mengajar. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Makanya ini sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Harta. Harta yang bernilai. Sesuatu yang baik yang Tuhan kasih. Jangan sia-siakan. Tetapi bagian kita kobarkan. Mari kita kobarkan Bapak Ibu. Kita sama-sama. Saya belajar juga. Kita kobarkan. Kita aktivasi segala yang baik itu yang sudah Tuhan kasih dalam setiap hidup kita. Untuk apa? Kembali lagi gini. Untuk melaksanakan mandat kerajaan surga. Karena kita perwakilan daripada kerajaan surga itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam konteks surat 2 Timotius Bapak Ibu ya. 2 Timotius ini Rasul Paulus kan mendorong Timotius ya kan. Untuk menjaga, untuk memelihara harta yang indah ini dengan baik. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya iman dan ajaran sehat itu dapat terus berkembang. Dan tidak hilang. Artinya ini. Ajaran sehat itu, iman itu mencengkram setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus pelihara harta yang indah itu Bapak Ibu? Kenapa kita harus pelihara harta itu? Jawabannya gini, karena Tuhan sudah percayakan. Tuhan sudah percayakan itu semua kepada kita. Tuhan sudah berikan suatu tanggung jawab untuk setiap kita, untuk kita pelihara. Untuk kita kembangkan, untuk kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Ada tugas yang Dia kasih Bapak Ibu. Ada tugas yang Dia emban untuk setiap kita. Ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang perlu dibangun. Ada jiwa-jiwa yang perlu bertumbuh Bapak Ibu. Ketika kita bersama-sama melakukan ini. Yang Tuhan percayakan, tugas apapun itu yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Ketika orang-orang percaya berfungsi, percaya lagi nih, kerajaan sorga diuntungkan. Ketika orang-orang percaya berfungsi, percaya gini, kerajaan sorga semakin diperluas. Nah mari Bapak Ibu, setiap kita pagi hari ini jangan sia-siakan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan apa yang baik yang Tuhan sudah berikan? Yang pertama yaitu dengan menyadari bahwa segala yang baik yang Tuhan kasih itu berkuasa. Yang kedua yaitu dengan menyadari bahwa segala yang baik yang Tuhan kasih itu bernilai. Segala sesuatu yang baik yang sudah Tuhan kasih atas hidup setiap kita. Mari Bapak Ibu. Kita bergerak, kita maju, kita aktivasi untuk apa? Memperluas kerajaannya di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.